Halo, sekarang kita masuk ke segmen ke-7. Dan pada segmen ke-7 di materi akustik ruang ini saya akan membahas tentang reflektor. Pada dasarnya di segmen ini saya akan membahas tentang konsep-konsep pemasangan reflektor di dalam ruangan, karena pada dasarnya uh, untuk ruangan dengan waktu dengung yang tidak terlalu panjang, kita juga harus mengendalikan bagaimana posisi-posisi si reflektor tersebut posisinya di mana dan bagaimana sudut yang diperlukan agar memberikan kemataan suara yang optimal di dalam ruangannya. Jadi ini adalah contoh kasus pada auditorium tidak berundak. Untuk memaksimalkan kemataan suara, dapat digunakan reflektor pada langit-langit. Dan posisi longitudinal reflektor terjauh atau L1 ini misalnya kita punya sumber suara nih S di sini, kita punya penerima. Nah, untuk auditorium yang tidak berundak atau rata, posisi longitudinal reflektor terjauh atau S1 dapat ditentukan dengan membagi dua jarak terjauh antara S dan penonton terjauh ini. Jadi adalah daerah di mana kita bisa memasang reflektor di dalam ruangan. Nah, untuk reflektor yang terdekat dapat dibagi dua jarak antara S dan penonton terdekat. Jadi ini adalah R2 ini adalah reflektor satu lagi untuk memasang reflektor yang terdekat dari sumber suara. Jadi pada dasarnya ini adalah memberikan guidance jarak reflektor terjauh pada pada sebuah ruangan yang tidak berundak dan jarak reflektor terdekat. Nanti di sini kita bisa pasang reflektor-reflektor yang lain. Tapi pada dasarnya kita tidak bisa memasang semua reflektor di dalam ruangan ini atau membuat sebuah ruangan ini seluruhnya reflektif, karena pada dasarnya kondisi tersebut akan menaikkan waktu dengung dan bisa saja nilai waktu dengungnya terlalu panjang. Untuk auditorium berundak yang perlu diperhatikan adalah pemasangan sudutnya. Jadi kalau dilihat di sini, sudut yang terbentuk antara sumber suara S di sini yang ada di depan dengan baris paling belakang atau penonton satu harus dibagi dua. Jadi kalau di sini lihat ini ada sudutnya kan. Nah, sudut ini mengikuti hukum Snellius bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul, sehingga harus didesain bagaimana si refleksi reflektor ini mampu memiliki sudut di mana sudut datang sama dengan sudut belakang agar suara dapat terdengar dengan baik di area paling belakang. Untuk penonton baris yang di baris yang berbeda, misalnya di baris yang di P2 ini, sudutnya pun juga akan berbeda karena fungsi sudut datang dan sudut pantul tadi, fungsi Snellius tadi, sehingga sudutnya akan berbeda dengan sudut yang ada pada R1. Nah, ini pada ilustrasi di atas, jika SP2 lebih kecil daripada SP1, ini maksudnya S itu sumber, ini penerima, dan sumber penerima, maka beta juga akan lebih kecil dari alfa. Sehingga sudut kecondongan R2 terhadap horizontal, jadi sudut ini terhadap bidang horizontalnya, akan lebih kecil dibandingkan dengan sudut R1 dibandingkan dengan horizontalnya. Itu hanya ilustrasinya. Untuk auditorium berundak, uh, pada ini untuk kasus auditorium berundak, apabila dikehendaki bahwa auditoriumnya tetap horizontal, jadi kita ingin bahwa silingnya tetap rata, maka posisi reflektor R untuk memantulkan suara ke penonton terjauh, jadi posisi R untuk penonton terjauh, itu dijelaskan dengan persamaan ini. Ini pada dasarnya adalah hukum Snellius juga, dan ini adalah guidance di mana kita pada daerah mana kita memasang reflektor. Dan ini dipengaruhi oleh berbagai parameter. Yang pertama adalah B di sini. B ini menggambarkan jarak horizontal antara sumber S dan reflektor R. Dan H ini adalah tinggi langit-langit dari sumber, ini H. D adalah jarak horizontal dari sumber S dan penonton terjauh, jadi ada parameter D di sini. Dan L ketinggian P relatif terhadap S. Jadi L ini ketinggian relatifnya dari sumber suara terhadap P atau penerimanya. Dan di sini pada dasarnya ini adalah memberikan guidance di daerah mana kita harus memasang reflektor. Sebagai contoh pada kasus ini kita ingin memasang reflektor untuk mengcover area bagian tengah sini dan bagian belakang. Jadi kita pasang reflektor pada area
Ini adalah hunting board itu maksudnya adalah reflektor SOA. Pada area ini kita pasang reflektor untuk memaksimalkan pantulan di bagian tengah dan di bagian belakang. Untuk area lain kita bisa pasang bahan penyerap supaya waktu dengungnya tidak terlalu panjang di dalam ruangan. Ini contoh pada gambar potongan auditorium kita ketahui bahwa D 18 meter, H 15 meter, dan L 1,5 meter. Nah, tentukan jarak reflektor L dari sumber S. Jadi pada dasarnya kita diminta untuk menghitung jarak reflektor yang L ini yang bagian belakang terhadap terhadap sumber S. Jadi jarak reflektor L dari sumber S adalah B dan kita hitung dengan kasus seperti ini didapatkan B sebesar 10,6 meter. Jadi pada ruangan dengan panjang 18 meter supaya kita punya suara dapat terpantulkan dengan baik di area belakang, kita harus memasang reflektor paling belakang pada jarak 10,6 meter. Untuk yang bagian depan nanti kita bisa hitung dengan yang lain dengan prinsip yang sama. Untuk ke tengah kita perlu reflektor pada jarak berapa itu juga bisa dihitung. Itu saja materi terkait dengan reflektor. Sampai berjumpa di segmen ke-8. Terima kasih.